Nabi SAW disimpulkan dalam banyak, tentu saya simpulkan dalam banyak riwayat, langsung saya sampaikan diantaranya riwayat Ali radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat Nabi yang menukil tentang fisik Nabi SAW. Beliau adalah orang yang berkulit putih, saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Beliau memiliki alis yang sangat tebal berwarna hitam, berbentuk seperti busur panah yang lebar. Jadi sangat besar dan lebar dan tebal. Serta beliau memiliki bola mata yang besar, dikelilingi dengan bulu mata yang lebat, dan bola mata di dalamnya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung, bibir, dan juga dahi serta pipi, dalam riwayat dikatakan sepadan dengan wajahnya alaihi salatu wassalam, yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki rambut yang berwarna hitam pekat dan tidak keriting juga tidak lurus, artinya berombak, yang dibiarkan sampai lumma atau jummah, terkadang dibiarkan sampai kuping atau sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan juga memiliki postur tubuh yang kekar, perutnya tersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW memiliki badan yang dipenuhi dengan bulu yang lebat, jenggotnya sampai ke dada, kemudian lengan, dada, betis yang terlihat oleh para sahabat digambarkan memiliki bulu yang lebat. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya teman-teman sekalian, sosok laki-laki yang sangat sempurna. Sampai dikatakan oleh para ulama hadis, kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka baginda Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Bagaimana bisa ada seorang muslim atau generasi muda muslim bangga dengan seorang artis barat atau orang kafir, dan hanya karena memiliki ketampanan sedikit dari kulitnya atau wajahnya, sementara dia hanya manusia biasa, apalagi meninggal dalam keadaan kafir? Bagaimana bisa seseorang masih bangga dengan seorang tokoh yang sudah meninggal sampai memajang-majang posternya dan segalanya, sementara dia lupa dia punya panutan Nabi SAW yang sangat sempurna? Dalam riwayat Bukhari, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, satu hari aku pernah jalan-jalan di Madinah tanpa sengaja berada di hadapan rumah Nabi SAW. Lalu pada saat itu bulan purnama, sekitar tanggal 14 dari bulan Hijriah, karena tanggal 13, 14, 15 Muharram itu selalu bulan purnama. Maka dia mengatakan, saya pun mengangkat mata saya ke bulan purnama, saya temukan bulan purnama itu sangat terang, sangat indah, dan saking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba saja di hadapan saya, kebetulan di depan dia rumah Nabi SAW, dia tidak sadar kalau dia sedang di depan rumah Nabi SAW, berhenti hanya melihat ke arah bulan itu. Lalu saya menemukan, kata Ubay radhiyallahu anhu, Nabi SAW keluar dari rumah, pintu rumahnya, menggunakan jubah berwarna merah, rambutnya disisir ke belakang dengan rapi karena baru mandi, dan meneteskan sedikit air. Maka pada saat saya melihat Nabi SAW, saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat wajah Nabi SAW, fisiknya, kecuali akan merindukannya. Semua orang suka melihatnya, bahkan sampai musuh-musuh orang kafir pun mengakui ketampanan dan fisik Nabi SAW. Ini perlu kita ketahui teman-teman sekalian, karena ingat hadis tadi yang pertama saya sebutkan. Kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kalau seseorang lihat dalam mimpi suara mengatakan saya Muhammad SAW, kemudian kulitnya berwarna hitam, berarti bukan Nabi SAW. Atau badannya kurus, atau orangnya pendek, semua itu berarti bertolak belakang dengan ciri Nabi SAW. Ini makanya pentingnya kita mengetahui masalah-masalah seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, semua Nabi diberikan kelebihan 10 orang, 10 kekuatan laki-laki, semua Nabi, untuk membela agama Allah, termasuk baginda Nabi SAW. Beliau terkenal dengan fisik yang sangat kuat, sampai di perang Uhud pada saat kaum muslimin terhimpit oleh pasukan Quraisy, 2000 lebih pasukan akan menyerang pasukan muslimin yang waktu itu sisa sekitar 600 sekian orang saja, terdesak, semuanya luka, dan mereka terhimpit di gunung Uhud. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali, berikan kepadaku sebuah harbah atau sebuah tombak kecil.
Diberikanlah pada Nabi SAW, kata Ali, lalu Nabi SAW melempar tombak tersebut ke arah pasukan Quraisy yang 2000 orang, dan saking kuatnya lemparan tersebut sampai membuat kami terpental semuanya. Dan juga dalam riwayat Bukhari dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, kalau kami sedang menghadapi peperangan dan kami merasa terdesak, maka kami semua berlindung di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan fisik yang luar biasa, ketampanan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan pernah terdengar suara gemuruh di Madinah. Artinya ada pemberontak yang masuk di malam hari, kebetulan pintu gerbang Madinah terbuka. Para sahabat mengetahui itu suara pemberontak, lalu mereka kumpul rame-rame di hadapan rumah Nabi SAW menunggu instruksi. Pada saat mereka lagi menunggu, karena waktu itu tidak ada lagi alat kecuali obor untuk menerangi sesuatu di malam hari, mereka tidak mengenal satu sama lain kecuali sangat dekat. Tiba-tiba suara gemuruh tersebut sudah hilang, dan mereka melihat dari arah suara gemuruh itu ada seseorang memicu kudanya dengan cepat dan membawa obor dengan tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tapi suara gemuruh sudah hilang. Pada saat orang itu mendekat, ternyata karena obor dekat dengan wajahnya, terlihatlah wajah Nabi SAW. Nabi SAW, teman-teman, bukan seperti banyaknya pemimpin sekarang. Mereka tinggal tidur di istanahnya, menyuruh pasukannya untuk berperang. Beliau di depan, beliau menghadapi sendiri musuh-musuh tersebut dengan keberanian yang sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, olahraga yang paling dihobi oleh para sahabat adalah gulat. Dan baginda Nabi SAW selalu memotivasi mereka untuk bergulat selepas sholat asar atau selepas sholat duha. Dan sering kali Nabi SAW melatih mereka melempar tombak, memanah dan memainkan pedang, serta menunggangi kuda, sementara kuda itu berlari dan mereka disuruh loncat di atasnya. Sebagaimana banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian melempar tombak dan suruhlah mereka meloncati kuda itu sementara kuda itu berlari. Nabi SAW sering praktikkan.